Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Alhamdulillah, segenap musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai dan saya banggakan, juga seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung dimanapun berada, yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Hadis Arba'in Nawawiyah dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Ya, kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul suratul Fatihah. Kita tujukan kepada Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat, para pengikut-pengikutnya, khususnya untuk guru-guru kita semuanya, ahli kubur kita semuanya, khususnya muallif hadal kitab Syekh Nawawi, juga kepada orang-orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa tetap dalam lindungan Allah, taufik hidayahnya. Untuk murid-murid kita semuanya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih. Hadrati jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu tai hadis al isyruna kang kaping 20, kang kaping 20. Iku an Abi Mas'udin cinarita saking Abi Mas'ud. Ubata rupane Ubah Ibni Amrin kang dadi anak lanangi Umar, Al Ansori kang bangsa sahabat Ansor, Al Badri tur bangsa sahabat ahli Badar radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Mas'ud Ubah Ibni Amr Al Ansori Al Badri, dawuh qala engkol qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawuh inna mimma adrakan nasu, engkol inna mimma adrakan nasu, inna mimma temen setuhune iku setengah saking perkara adraka kang nemu sapa nasu menungso mingkalamin nubuwati saking kalame utawa dawuhe bangsa kenabian, al-ula kang awal apa nubuwah. Idza lam tastahi, yaiku dawuh idza lam tastahi. Idza lam tastahi ari kalane ora isin sapa sira, fasna mongko agawe sapa sira ma ing perkara tawa ma ing penggawean ya kena syikta kang akarep sapa sira ing ma. Rawahu ngriwayataken ing hadal hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis yang ke-20, yaitu hadis yang diceritakan atau diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah ibni Umar Al-Ansori Al-Badri. Beliau seorang sahabat Ansor, juga sahabat yang ikut terlibat di dalam peperangan Badar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda,
sebagian di antara kalimat yang ditemukan oleh manusia, oleh orang-orang dari kalam atau dawuhnya para nabi terdahulu itu adalah kalimah atau ungkapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ketika engkau sudah tidak punya lagi rasa malu, maka lakukan sesukamu. Jadi kalimah ini, ungkapan ini atau hadis ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi maknanya itu sangat luar biasa. Maknanya sangat luar biasa. Jadi kalau memang kita ini sudah kehilangan rasa malu, sudah tidak punya rasa malu lagi, maka silahkan melakukan sesuatu sesuka hatimu. Jadi malu itu termasuk bagian dari iman. Malu itu termasuk dari sebagian dari iman. Tetapi malu tentunya malu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Malu yang positif, bukan malu yang negatif. Kalau misalkan sampean ditunjuk oleh orang, misalkan masyarakat membutuhkan sampean, tolong ya besok ngimami ini, karena masyarakat memandang bahwa Anda punya kemampuan, sampean duweni kelebihan, sampean punya ilmu, tapi alasannya sampean, wah maaf saya tidak mau karena saya punya malu, maka itu salah. Lah malu yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki rasa malu untuk melakukan satu hal yang buruk. Nek sampean sudah tidak punya lagi rasa malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka fasna ma syi'ta, silakan kamu lakukan sesuka hatimu. Nah, sampean misalkan wis ora duwe isin meneh, teman-teman putri misalkan, mas santri wis ilang rasa isine sampean, ya silakan. Mau membuka aurat di depan banyak orang, silakan. Itu termasuk diantara yang dibidik oleh idza lam tastahi itu. Nek wis ora duweni isin meneh, gak apa-apa sampean ora duwe adab karo gurune. Ning nek wis ora duweni rasa malu, karena orang yang sudah tidak memiliki rasa malu sudah tidak terkena hukum sebagaimana orang pada normalnya. Artinya tidak terkena hukum itu bagaimana? Ya wis dinggep wong stres, wong gendeng ngono lho. Dinggep wong gendeng, arep udo buka aurat, melaku-melaku jalan di tengah sawah, itu kan bebas orang gila. Orang gila itu mau mencuri punyanya orang, menyerampang rambutane tonggone, ngerah peleme tonggone misalkan, utawa melempar temennya dengan batu misalkan, bebas. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi punya rasa malu, akalnya sudah ditebak-bagai. Nah, orang kalau sudah tidak punya akal, tidak punya rasa malu, seolah-olah dia itu akan kehilangan akalnya. Makanya ngelakoni apa ya sesuai dengan kehendak hatinya, sakarepe dhewe. Gitu loh ya. Nah, maka ini perlu untuk kita perhatikan. Al-hadisu utai hadis, al-hadi kang kaping 1. Wal ishruna, al-hadi kang kaping 1 wal ishruna 20. Iku an Abi Amr cinarita saking Abi Amr. Wakilanan den ngendikaken. Opo Abi Amrota? Kalau Abi Amrota, jadi enek sing ngendikane niku sapa Abi Amr, enek sing ngendikane nek iku sapa Abi Amrota, an Abi Amrota saking Abi Amroh, Sufyan rupane Sufyan ibni Abdillah kang dadi anak lanange Abdillah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Amroh Sufyan ibni Abdillah. Dawuh kultu enggal kultu matur sapa ingsun. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah enggal ya Rasulullah. Ya Rasulullah utusane Gusti Allah. Ya Rasulullah utusane Gusti Allah, kul dawuh sira. Kul dawuh sapa sira li maring ingsun. Li maring ingsun fil Islami ing dalam agama Islam. Kaulan ing dawuh. Kaulan ing dawuh la as'alu kang ora takon sapa ingsun. La as'alu kang ora takon sapa ingsun anhu saking ma. Anhu saking mahad dan ing wong suwiji. Ahad dan ing wong suwiji ghaira kakang sakliyane sira. Kala dawuh sapa jeneng Nabi, kul amantu billahi engkol kul amantu billahi. Kul dawuh sira Muhammad, kul ngucap sapa sira, kleru.
Kul ngucap sapa sira amantu iman sapa ingsun. Billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah, tsumastaqim mongko nuli istiqomah sapa sira. Tsumastaqim mongko nuli istiqomah sapa sira. Rawahu ngriwayataken hadzal hadis. Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Al hadisul hati wal ishrun, hadis yang ke-21. An Abi Amrin wakilah Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Diceritakan dari Abi Amr, ada yang menyebut bukan Abi Amr tetapi Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa beliau itu pernah berkata kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, kulli qaulan kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan khaira." Ya Rasul, ajarkan kepadaku ya Rasul satu perkataan yang saya tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain panjenengan. Ajarkan kepada saya satu perkataan yang saya tidak akan lagi bertanya kepada selain panjenengan. Maka apa jawab Rasulullah? Qala qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah kemudian berlakulah istiqomah. Sederhana kelihatannya, tetapi maknanya itu sangat mendalam. Iman itu adalah hal yang paling pokok dalam kehidupan. Nah, iman yang dimaksud di sini iman billah. Kenapa pakai amantu billah? Ba itu bimaknal ilsaq. Ada perjumpaan antara seorang hamba kepada Tuhan. Pengakuan iman itu urusan mudah. Lisan ngomong iman itu gampang. Tetapi bahwa benar-benar iman itu meresap di dalam hati, kemudian terwujud dalam laku perilaku kita setiap hari, itulah yang kemudian sulit. Makanya bahasanya al-imanu billah. Billah, sadar setiap gerak-gerik kita, obah musyrik kita, semua yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran tasawuf, maka iman musyahadah, iman yang paling tinggi tingkatannya di hadapan Allah. Al-Quran 30 juz maaf. Al-Quran 30 juz dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dikumpulkan dalam Bismillah. Bismillah dikumpulkan lagi dalam satu titik, yaitu di dalam titiknya Pak. Jadi seluruh kitab samawi, semua konon dikumpulkan intisari ajarannya di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran dikumpulkan di dalam Fatihah. Fatihah dikumpulkan dalam Bismillah. Bismillah dalam satu titik, yaitu di dalam titik Pak al-imanu billah. Kalau sudah sampai pada iman billah ini, kemudian tsumastaqim, bisa berlaku istiqomah, wah itu hebat, luar biasa. Kenapa orang itu bisa mencuri? Karena dia sedang kehilangan imannya. Kenapa orang melakukan kemaksiatan? Karena dia sedang kehilangan imannya. Kenapa orang itu berani berbohong? Karena dia sedang kehilangan imannya. Loh, kok bisa demikian? Wong nyatanya dia masih tetap sholat. Maka Rasul pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum idza saraqa. Tidak dikatakan iman kepada Allah siapa? Seseorang ketika dia sedang mencuri. Jadi pas ketika kita melakukan perbuatan maksiat, pas nyolong, itu iman sedang pindah dari diri kita. Iman mesti tidak nyolong. Nah iman mesti tidak ngapusi. Nah iman mesti gak maksiat. Nah bagaimana urusan sebelum dan sesudahnya, itu urusan lain. Yang jelas ketika mencuri, ketika berbuat maksiat, sabda Rasul, la yu'minu ahadukum idza saraqa. Pas mencuri, pas melakukan perbuatan itu, pasti dia sedang tidak iman kepada Allah. Nah, kalau kita bisa menjaga iman itu, kemudian istiqomah di dalam diri kita, istiqomah dalam setiap perilaku kita, setiap hari, setiap saat, senantiasa istiqomah dengan itu, maka inilah tanda bahwa kita sudah menjadi para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Al-hadisu taya hadis athani kang kaping pindho wal isyruna lan 20. An Abdillah jinairto saking Abdillah Jabir ibni
Jabirin rupane Jabir ibni Abdillah kang dadi anak lanang Abdillah al-Ansori kang bangsa sahabat Ansor radhiyallahu anhu. Ana rajulan temen setuhune wong lanang. Ana rajulan temen setuhune wong lanang iku salah takon sapa rajul. Takon Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko dawuh sapa faqala monggo ngucap sapa rajul. Faqala monggo ngucap sapa rajul araita ingkul araita. Araita ono to ningali tuan. Idza shallaitu ari kalane salat sapa ingsun. Al maktubati ing pira-pira salat kang den fardhoaken. Wasumtulan poso sapa ingsun. Ramadan ing wulan Ramadan ing dalam sasi wulan Ramadan. Wah lal tulan nglakoni ahlal tulan ngalalaken kok nglakoni kleru. Wa ahlal tulan ngalalaken sapa ingsun. Al halala ing perkara kang halal. Wa haram tulan ngaromaken sapa ingsun. Al harama ing perkara kang haram. Walam azid lan ora nambahi sapa ingsun. Ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono perkara ora nambahi syai'an ing suwiji-wiji. Adkhulu manjing sapa ingsun. Adkhulu mongko manjing sapa ingsun al jannata ing swarga. Kala dawuh sapa jeneng Nabi na'am yo. Kala dawuh sapa jeneng Nabi utawa jawab sapa jeneng Nabi na'am yo. Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa makna haram tu ta maknane lafat haram tu ngaromaken maksudnya ngaromne iki piye to maksude al harama wa haram makna haram tu ta maknane lafat haram tu al harama iku ijtanabtuhu lafat ijtanabtu ngedoi sapa ingsun ing perkara kang haram ya ijtanabtuhu ngedoi sapa ingsun ing perkara kang haram wa makna ahlaltul halala utahe maknane lafat ahlal tu al halala iku fa'altuhu lafat fa'altuhu mu'taqidan hillahu fa'altuhu nglakoni sapa ingsun ing halal mu'taqidan hale wong kang nekotaken hillahu ing halale halal. Es Al hadis usani wal ishrun hadis yang ke-22 dari Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansori radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki itu yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia matur kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ketika saya ini sholat fardu, kemudian puasa Ramadan, saya menghalalkan sesuatu yang dihalalkan, saya mengharamkan sesuatu yang diharamkan, artinya saya melakukan perbuatan yang halal, saya menjauhi perbuatan yang diharamkan, dan kemudian saya tidak menambah ataupun mengurangi, tidak menambahnya dengan sesuatu yang lain, maka saya ini akan masuk surga. Jawab Rasulullah, na'am, ya kamu akan masuk surga. Jadi batas terkecil seorang itu bisa masuk ke dalam surga adalah ketika dia sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dia melakukan perbuatan yang diperbolehkan, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia sudah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk kemudian kita pahami bahwa ada sesuatu batas minimal modal yang ketika modal itu kemudian sudah dipenuhi, maka seseorang itu berdasarkan logikanya, berdasarkan bahwa standar ukurannya dia sudah bisa masuk ke dalam surga. Tetapi apakah kemudian memang benar demikian? Tentu iya, ketika itu betul-betul diterima. Bagaimana kalau tidak? Sholat misalkan, kita sholat, betulkah sholat kita sudah diterima? Dalam waktu saat kita sholat, ketika sholat itu kita menghadap kepada Allah, benarkah ketika sholat itu betul kita sudah menghadap kepada Allah? Atau ada di saat-saat ketika kita sholat itu kita tidak ingat kepada Allah tetapi ingat kepada yang lain misalkan. Nah, ini harus kemudian kita kaji lagi. Karena itulah kenapa para ulama selesai sholat kita dianjurkan untuk membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kali aja di dalam
Sholat kita ada sesuatu yang kurang tepat, ada sesuatu yang salah, yang kemudian harus kita tembel dengan kita istighfari seperti itu. Nah inilah yang kemudian harus kita pahami. Jadi siapapun orangnya, pokoknya sholat 5 waktu, poso Ramadan, ya gelem haji, gelem misalkan ya, yang sudah diwajib-wajibkan itu, menjalankan sholat, ya nggak ditambahi nggak ditambahi misalkan, ya itu sudah modal utama, modal untuk orang masuk ke dalam surga. Tapi itu secara syariatnya demikian, gitu ya. Yes. Nah, apa yang dimaksud dengan haram tual haromah dan juga ahlal tul halalah? Yang dimaksud dengan haram tul haromah adalah mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Artinya dia tidak melakukan atau menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan juga dia melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah dengan i'tikad di dalam hatinya bahwa sesuatu itu dihalalkan. Karena itulah hati-hati, jangan sampai kalau kita misalkan ada sesuatu yang sunnah atau mungkin sesuatu yang ini ya, yang itu mungkin tidak cocok dengan kita atau kita tidak melakukan, jangan sekali-kali berani mengatakan bahwa itu haram, itu salah, itu sesat. Hati-hati, karena boleh jadi secara hukum fikih begitu Anda melakukan sesuatu yang diperbolehkan, ada seseorang yang melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, kemudian karena kita tidak cocok kita mengatakan bahwa itu sesat, nyatanya itu diperbolehkan oleh Allah, maka kita yang masuk ke dalam ini, kita sendiri yang sesat. Karenanya kalau dalam Sulam Taufik, teman-teman belajar di sana, itu termasuk ya, kalau ada orang misalkan berani mengkafirkan saudaranya yang lain, yang dia muslim, maka dia sendiri sesungguhnya yang kafir. Berani menyesatkan orang lain, sesungguhnya dia sendiri yang sesat. Nah ini hati-hati. Maka nih nggak perlu kita guyonan yang melewati batas. Kadang mohon maaf, sholat itu nomor loro toh, misalkan. Hati-hati. Sholat kok nomor loro, ada unsur pelecehan. Kalau ada unsur pelecehan, maka bisa terjerumus kepada kekafiran, kufur. Orang itu dia tidak akan kafir karena melakukan dosa besar, itu tidak. Tetapi seseorang bisa kafir kalau dia meremehkan agama. Nah, ini yang harus kita pahami, gitu ya. Baik, untuk hari ini kira-kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah bagi kita semua. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, keluarga kita semuanya diberikan kesehatan, hidayah, tetapnya iman, sehingga kita semuanya nanti kita kembali kepada Allah, bisa kembali dengan husnul khatimah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.